Bagaimanapun, joyful learning sangat diperlukan dalam pembelajaran saat ini. Sebenarnya pembelajaran yang menarik, menantang, menggembirakan, senang itu sejak dulu diperlukan. Tetapi karena memang penguasaan guru yang otoriter, guru yang represif itu sangat tinggi polanya, sehingga anak dalam keadaan tertekan, tidak senang, dan pada akhirnya nurut dengan perasaan yang tidak suka. Nah, itu harus dikondisikan dengan joyful learning. Nah, bagaimana sebenarnya joyful learning? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaya No Bintang. Pembelajaran sekarang tidak ada kata lain selain menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran joyful learning sekarang digunakan di berbagai negara sebagai bentuk kesadaran bahwa yang belajar adalah anak-anak dan anak-anak harus menjadi subjek dan anak betul-betul menjadi kekuatan yang mampu menyerap materi pembelajaran dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu, joyful learning diperlukan dan joyful learning memberikan daya sukses bagi kita semua. Dan terbukti bahwa anak yang berada dalam kondisi joyful, kondisi yang menyenangkan, kondisi sebagai subjek, keberhasilan pembelajarannya sangat tinggi dibandingkan pembelajaran yang siswa tertekan, siswa takut, bahkan siswa yang tertutup. Ada 10 cara untuk membuat pembelajaran yang joyful learning. Mau tahu caranya? Yang pertama adalah daya kemas. Guru harus mengemas materi, mengemas metodenya, mengemas medianya, dan mengemas implementasi dan operasional tujuannya. Guru mengemas dengan baik, dan tentu kemasan ini disesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi guru-guru harus punya daya bayang yang tinggi terhadap siswa yang akan dihadapi. Dia harus mampu memformulasikan siswa dan hasil formulasi itu menjadi bahan kemasan. Kemasan materi yang hebat itu adalah cara mencapai tujuan pembelajaran yang bagus. Selama ini guru tidak ngemas materi, materi sudah ada di buku paket, dan itu buatan Jakarta, buatan mana yang tinggal pakai, salah. Buatan Jakarta boleh, tetapi buatan itu harus dikemas lagi dengan kondisi dan situasi. Jadi yang pertama, daya kemas itu menentukan pembelajaran, ya. Nah, yang kedua adalah daya terima. Bagaimana pembelajaran kita nanti, pembelajaran yang akan dimainkan oleh guru di dalam kelas, dia harus punya daya terima yang tinggi. Artinya siswa punya kekuatan penalaran yang tinggi, peran yang tinggi, dan kesiapan yang tinggi terhadap pembelajaran yang disajikan oleh guru. Daya terima ini akan menentukan joyful. Ketika daya terimanya itu tertolak oleh siswa, dan siswa pada akhirnya menurut karena guru berkuasa, karena waktu dan sebagainya, maka itu tidak berhasil. Maka daya terima juga harus diukur dengan cara melihat karakteristik siswa. Apakah siswa berzodiak Capricorn, Pisces, atau Taurus, itu beda. Apakah siswa itu bergolongan darah O, AB, atau A, itu beda daya terimanya. Apakah siswa itu berotak kiri gaya belajarnya atau otak kanan, itu berbeda. Apakah siswa itu dalam gaya belajarnya adalah visual, audio, atau kinestesis, itu berbeda daya terimanya. Oleh karena itu daya terima tidak asal dikemas oleh guru, tetapi disesuaikan dengan kondisi siswa. Nah, yang ketiga adalah daya tarik. Pembelajaran itu harus punya daya tarik. Apakah daya tarik suara, daya tarik media, daya tarik metode, daya tarik yang mana, apapun, yang penting ketika siswa berada di kelas, dia sangat tertarik dengan pembelajaran yang disajikan, meskipun tiap hari dia bertemu dengan guru, dan tiap hari dia sebenarnya bosan dengan
guru kan, maka upayakan daya tarik. Daya tarik itu bisa lagu, bisa pakai kacamata, pakai topi, bisa permainan, bisa energizer, bisa ice breaking, dan seterusnya. Pokok dia harus punya daya tarik. Nah, yang keempat adalah daya guna. Siswa tidak akan pernah joyful ketika materi itu tidak berguna bagi dirinya. Maka pastikan bahwa materi itu berdaya guna, punya kegunaan bagi siswa. Semakin dia paham betul tentang materi itu berguna bagi dirinya, semakin anak itu senang. Ya kan? Nah, berdaya guna ini nanti ada kaitannya dengan meaningful, ya, yang nanti akan kita bahas. Nah, yang kelima adalah daya gembira. Jadi bagaimana guru memainkan di kelas punya daya gembira bagi siswa. Siswa sangat gembira dengan situasinya karena dia diperlakukan setara, karena dia diperlakukan secara manusiawi, dan dia sangat gembira dengan permainan yang dimainkan oleh guru di dalam kelas, dan mata ajar itu tidak terasa sulit meskipun itu sulit. Jadi punya daya gembira. Ya, gerakkan anak, beri teka-teki, lalu beri yang lain sehingga ada daya gembira bagi anak. Nah, yang keenam adalah daya tantang. Semakin pembelajaran itu menantang bagi siswa secara ikhlas, dan dia akan, masa sih seperti ini saya tidak bisa, bagusnya saya akan paham. Ini punya daya tantang yang tinggi. Sementara ini kan pembelajaran itu tidak punya daya tantang, karena susah dimasuki dan berat untuk masuk ke sana. Nah, daya tantang ini sangat penting bagi siswa. Nah, yang ketujuh adalah daya suka. Beda dengan daya gembira tadi ya, daya suka ini dia suka sekali dengan yang dimainkan oleh guru di dalam kelas. Seneng banget, suka dia, suka sekali dengan, nah sehingga joyfulnya kan muncul. Yang kedelapan adalah daya dukung. Joyful learning tidak akan bisa terwujud, joyful learning tidak akan bisa terlihat jika tidak ada daya dukung. Daya dukung itu tentu dukungan ruangannya, dukungan media, dukungan peralatan, dukungan yang lain. Dan dukungan guru yang sepenuhnya ketika berada di dalam kelas. Daya dukung ini sangat menentukan. Nah, yang ke-9, daya kondisi. Daya kondisi ini menentukan juga joyful. Kondisi itu apakah dia pagi hari, apakah dia siang, ataukah sore, apakah dia dalam keadaan panas, apakah dia dalam keadaan dingin, apakah dia dalam keadaan bersedih, apakah dalam kondisi setelah olahraga. Kan setelah olahraga siswa itu capek, maka perlu daya kondisi. Nah, itulah 9 daya dukung bagi joyful. Dan Anda tentunya mata pelajaran apapun, guru dimanapun harus mampu masuk ke arena joyful. Joyful learning itu memberikan keberhasilan pembelajaran yang sangat tinggi. Karena belajar yang menyenangkan itu beda dengan yang menyedihkan. Demikian ya. Salam Kayan Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.